Oke, kali ini aku mau berbagi sedikit edisi pindahan aku. Ini barang-barang, motor, lemari, semuanya udah ada di atas mobil. Dan ini perjalanan aku menuju Kota Padang dari Kota Padang Panjang. Ini tuh memang memakan waktu yang sekitar 1,5 jam sampai 2 jaman. Dan di jalan itu udah kelihatan banget kalau di daerah ujung sana itu udah gelap. Jadi kayak udah mau hujan. Dan sangat tepat sekali ini hujannya udah mulai turun. Dan semakin lama hujannya itu semakin deras. Dan kalian tahu apa yang ada di pikiran aku? Kasur, lemari, sama perlengkapan yang ada di belakang mobil pickup itu gimana gitu. Tidurnya nanti pakai apa? Dan ya udah, walaupun seperti itu aku tetap berpositif thinking. Semoga semuanya aman-aman aja. Setelah beberapa jam akhirnya sampai dan ini agak kelewatan dikit karena ini yang kedua kalinya untuk datang ke kos, jadi kayak masih rada-rada lupa gitu. Dan kos aku tuh ada yang di situ, yang ada di toko Farid itu. Dan terpaksa mobil mundur lagi untuk sampai ke halaman kos-kosan aku. Dan ternyata hasil dari positive thinking aku salah besar dan semua barang-barang aku basah. Dan ya begitulah. Dan ini adalah proses pemindahannya. Dan ini bentukan kos aku. Itu semuanya basah banget. Dan kasurnya kita oper dulu ke belakang bagian tempat jemur kain. Dan ini kakak, mama, sama papa aku bantu-bantu buat beresin semuanya. Dan ini edisi beres setengah gitu, maksudnya ya seadanya aja karena sebagian udah basah semua. Dan ini kita terpaksa tidur pakai karpet karena ini adalah hari pertama aku ngekos, jadi aku minta temenin sama orang tua aku untuk beradaptasi. Dan ini karena kita udah lelah banget dan kita mau tidur dulu dan istirahat. The next day. Dan gak kerasa ini udah subuh, jadi aku mau sholat subuh dulu. Habis itu kita lanjut lagi beres-beresnya, oke? Dan ini udah mulai terang, mataharinya udah mulai keluar. Aku ya mungkin udah terpikir lah ya di pikiran teman-teman. Yang pastinya aku jemur kasur aku yang udah basah banget itu. Dan ini aku letakin di atas meja supaya airnya tuh cepet turun gitu. Dan setelah itu aku ngidupin kipas angin dan aku arahin ke bagian belakang lemari aku. Agak sedih sih karena bagian belakang lemari itu kan lunak gitu ya, jadi agak bengkok, tapi gak apa-apa deh. Dan ini Bu Bos ngajak aku jalan-jalan pagi di area depan kos aku. Itu banyak banget orang yang olahraga dan yaudah aku turutin. Dan ini si bapak lagi cerita sama bapak kos aku yang kebetulan teman SMP-nya. Ini kita nyebrang jalan dulu. Nah ini tuh banyak banget orang yang bersepeda jalan pagi gitu di sini. Dan ini aku jalan-jalan sama Bu Bos dulu. Oke, karena udah mulai capek, kita langsung balik lagi ke kos-kosan. Dan ini udah mulai panas juga. Karena udah mulai panas, bapak kos aku nyaranin buat jemur kasur di depan kos-kosan aku. Yang ini tuh udah terpapar banget sama mataharinya langsung kayak gini. Dan ini adalah part paling sedih menurut aku karena kakak aku udah datang jemput papa sama mama untuk dibawa lagi ke Padang Panjang. Dan ya namanya juga anak kos-kosan pasti akan ditinggal sendiri. Dan ini pertama kali aku pisah dari orang tua, ya pasti sedih lah ya. Dan setelah pamit-pamitan, ini mama papa udah naik lagi ke atas mobil buat berangkat ke Kota Padang Panjang. Di sini aku tuh usahain kuat senyum di depan mereka gitu, kayak dada aja, kayak happy aja. Mungkin mama aku pikir ini kuat juga ya anak ini ternyata gitu. Padahal setelah mereka pergi, aku langsung masuk kamar kos. Ya udah kayak pecah tuh semua tangisannya gitu. Ya anak awal-awal kos pasti tahu sih yang kayak gini. Setelah merenung dan menangis, udah orang tua udah pergi juga. Aku pikir aku harus cari kesibukan agar aku nggak larut-larut dalam kesedihan gitu. Dan ini aku berencana untuk nyetrika baju-baju aku karena baju aku tuh masuk dalam koper ya, jadi kayak kusut gitu. Dan kelihatannya langit udah mulai mendung juga, jadi aku keinget kasur aku jangan sampai basah lagi. Karena by the way ini kasurnya nggak ada kawat sama sekali, semuanya busa. Jadi kalau basah tuh emang bener-bener basah semua.
Oke, kita lanjut ke cerita nyetrika tadi. Jadi setelah nyetrika, aku mau nyusun pakaian-pakaian aku ke lemari yang ini. Dan kebetulan di belakangnya alhamdulillah udah kering. Dan lemarinya masih aman-aman aja, gak ada masalah sama sekali. Dan ini aku nyusunnya, yang bagian celana rok itu khusus celana sama rok, yang bagian baju itu khusus baju juga. Dan ini aku juga udah beli kayak tas travel gitu. Jadi isinya ada hijab-hijab aku dan pakaian-pakaian lainnya gitu. Dan di sini aku juga nyusun beberapa tas-tas aku. Serta aku juga naruh mukena dan sajadah. Dan ini aku langsung masuk ke area tempat tidur aku. Jadi aku beresin semuanya. Dan aku juga nyapu karpet dan lantai yang akan jadi alas tempat tidur aku. Maaf, maksudnya kasur aku. Setelah selesai nyapu, di sini aku mau nata dulu maksud aku kasur lagi. Aduh, sering kesebut tempat tidur padahal ini cuma kasur aja. Dan langsung aku kasih alas kasur. Dan aku juga nyusun bantal dan guling-guling aku. Gak guling-guling sih, guling aja. Setelah itu karpet untuk alas kasur aku tutupin lagi dengan karpet bulu yang warna coklat ini, biar lebih bersih aja gitu. Dan ini aku angkat meja yang kecil ini ke sebelah tempat tidur aku untuk letakin beberapa barang-barang aku nantinya. Jadi untuk pertama kita lap bersih dulu mejanya, karena meja ini akan aku gunain untuk tempat aku belajar nantinya. Akan aku taruh stand laptop, beberapa skincare dan make up aku, terus alat-alat tulis, buku, dan perlengkapan penting lainnya. Oke, karena di atas lemari aku ada colokan, jadi di sini aku taruh magic, terus ada beberapa teko tempat minum juga. Nah, ini aku ada beli hanger kayu warna putih gitu. Jadi kita yang masangin cantolannya. Masanginnya gampang banget, cuman tinggal masukin ke lubang yang udah dibikin di hanger kayu bagian atasnya. Terus tinggal diputar-putar-putar, udah jadi. Oke, kita masuk ke sudut yang lain, asik sudut yang lain. Jadi ini tuh aku beli tempat gantungan hanger baju yang kayak gini. Dan ini tuh untuk gantung baju-baju aku yang kadang kalau dilipat itu kadang kan ada bekas garis-garisnya. Jadi kalau digantung itu pas aku mau pakai tinggal ambil aja gitu. Oh iya, BTW gantungan ini kita rangkai sendiri ya. Dan ini kemarin dibantu oleh abang ipar aku dan aku lupa ngevideo. Jadi di bagian bawah gantungan hanger ini tuh ada kayak space tempat untuk tempat barang gitu. Jadi ini aku taruh untuk tempat helm, sendal dan lain-lain. Dan juga ada tempat tuh gantungin tas di sisi kiri dan kanannya. Lalu aku langsung gantungin tas-tas aku. Yang mau tahu aku beli tas tote bag di mana, itu bisa cek di video aku sebelumnya, Shopee haul tote bag buat ngampus. Dan setelah selesai makan siang aku langsung cuci piringnya. Dan gak mungkin aku videoin aku makan kan gitu, gak sopan juga aku makan kaliannya enggak gitu. Nah, kita langsung masuk ke bagian per kamar mandian gitu. Nah, ini aku ada beli dua kayak tempat sabun gitu. Yang satunya aku mau buat tempat sabun mandi, yang satunya untuk buat tempat shampoo gitu. Dan ini tuh cara makainya mudah banget, cuma ditoel-toel aja bagian atasnya, nanti sabunnya keluar. Nah, ini biar aku gak salah, aku ada punya kayak printer mini gitu buat aku kasih nanti logo atau kayak tanda gitu di botol sabunnya, mana yang shampoo, mana yang sabun mandi. Oh ya, ini ada yang kelupaan, itu tisu. And finally semuanya udah selesai. Dan ini dia hasilnya. Emang gak seestetik kamar-kamar orang. Dan jangan teman-teman berekspektasi terlalu tinggi sama hasilnya, karena ini video vlog pertama aku selama jadi anak kos, bukan video makeover kamar ala-ala ini ala-ala itu ya. Kalau ingin video makeover kamar, tungguin video aku berikutnya, karena itu juga butuh proses ya say. Terus mungkin ada yang bilang, gak, kenapa bajunya gak matching semua, celana batik baju lain, jilbabnya juga lain. Karena waktu itu hujan, jadi aku ambil baju yang kelihatan aja, jadi udah langsung pakai itu aja. Dan aku mau minta terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin ocehan aku dan udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman bisa suka sama video ini. Buat anak-anak kos, semangat, tetap semangat. Kita jauh dari orang tua itu karena ada alasan, ada tujuan. Dan terima kasih banyak semuanya, and see you on the next video. Bye bye.